Hai semua, perkenalkan, namaku Gagda. Aku adalah petugas Satpol PP dari Kabupaten Buol yang bertugas dalam menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta menjalankan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan. Apa itu Perda Trantibun? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Perda atau Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Tujuan dibentuknya Perda ini adalah untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan atas hak warga dan masyarakat, menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah, serta memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ruang lingkup dari Perda ini adalah yang pertama, tertib jalan dan angkutan jalan. 1. Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum. Kedua, menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan atau barang bekas bangunan di jalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 kali 24 jam. 3. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu berfungsinya ruang lalu lintas jalan, pot bunga, tanda batas persil, pipa dan besi saluran air, hidran, listrik, papan nama jalan, dan lampu penerangan jalan yang telah dipasang oleh pihak berwenang. 4. Membuat, memasang, mengubah fungsi, memindahkan dan atau merusak prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. 5. Menggelar lapak dagangan, mendirikan warung tenda, warung semi permanen atau sejenisnya, dan berdagang di trotoar. 6. Dilarang menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya, dan mengecat kendaraan, dan tambal ban di bahu jalan serta trotoar. 7. Dilarang melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. 8. Membongkar atau memuat barang di jalan, bahu jalan, dan trotoar. 9. Dilarang menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat parkir kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan. 10. Memasang baliho atau billboard, papan reklame, pada tiang yang terdapat di atas trotoar sehingga mengganggu jalan kaki dan menutup jarak pandang pengendara. 11. Dilarang melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang rambu lalu lintas. 12. Dilarang memasang portal tanpa izin. 13. Menimbun, meletakkan material dan batuan di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan, dan parit, kecuali untuk kegiatan proyek. 14. Melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan tanpa izin. 15. Melakukan penjemuran barang, produk pertanian, dan perkebunan di bahu jalan. 16. Mengemudikan kendaraan gerobak sapi, delman, dan sejenisnya yang membiarkan kotoran hewannya berceceran di jalan. 17. Dilarang mengembalakan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan. 18. Angkutan yang memuat material bangunan yang melebihi kapasitas dan tidak menggunakan alat penutup. Tertib yang kedua adalah tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum.
Pada tertib ini, setiap orang dilarang 1. Mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya kecuali telah mendapatkan izin dari bupati atau pejabat yang berwenang. 2. Dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan atau taman beserta kelengkapannya. 3. Dilarang bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum. 4. Dilarang melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas. 5. Dilarang melepaskan, menambatkan, dan mengembalakan hewan ternak di jalur hijau, taman, dan tempat umum. 6. Dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya. 7. Dilarang berjudi atau melakukan aktivitas yang mengarah pada perjudian di jalur hijau, taman, dan tempat umum. 8. Dilarang membuang air besar dan atau air kecil di jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali di tempat yang sudah disediakan. 9. Dilarang menjual dan atau meminum minuman beralkohol, narkoba, dan obat-obatan terlarang lainnya di jalur hijau, taman, dan tempat umum. 10. Dilarang berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau atau tepi saluran, kecuali di tempat yang sudah disediakan. 11. Dilarang melakukan perbuatan asusila di jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya. 12. Dilarang melakukan kegiatan bongkar, muat barang di jalur hijau. 13. Dilarang melakukan penggalian di jalur hijau atau taman, kecuali di tempat yang sudah disediakan. 14. Dilarang mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum lainnya. 15. Dilarang menjual dan membeli barang, jasa di jalur hijau dan taman. 16. Dilarang menebang dan memangkas pohon pelindung kecuali di tempat yang sudah disediakan. Tertib yang ketiga adalah tertib lingkungan. Pada tertib ini, setiap orang dilarang 1. Dilarang membuat gaduh, keributan, menghidupkan alat musik, dan atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan sekitar tempat tinggal, kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan izin tertentu. 2. Dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan, dan atau membunyikan petasan dan sejenisnya, kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan izin tertentu. Ketiga, dilarang membuat ramai, gaduh, dan atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain di dekat tempat ibadah, berlangsung, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan sekitar tempat tinggal. 4. Dilarang mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan dan atau mengarah pada perjudian. Kelima, dilarang membuat benda yang berbau tidak sedap, menyengat, yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni sekitarnya. Tertib yang keempat adalah tertib pelajar dan ASN. Pada tertib ini, setiap pelajar dilarang berada di luar lingkungan sekolah pada jam pembelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu dan atas izin atau diketahui oleh pihak sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan atau izin. Setiap ASN di lingkup pemerintah daerah dilarang berada di daerah tertentu pada jam kerja yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas izin dan atau diketahui oleh pimpinan
untuk pelaksanaan tugas kedinasan. Tertib yang kelima adalah tertib sungai, saluran, kolam, dan pesisir pantai. Pada tertib ini, setiap orang dilarang 1. Membuang sampah ke sungai, saluran air, saluran drainase, dan sumber air. 2. Dilarang membuang kotoran pada sumber mata air, kolam air minum, dan sumber air bersih. 3. Dilarang mengambil, memindahkan, atau merusak tutup got, selokan, atau tutup got lainnya, serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali dilakukan oleh petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan. 4. Membangun bangunan permanen di atas saluran air, sungai, dan bantaran sungai. 5. Dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang merusak kelestarian lingkungan di sungai. 6. Membuang bahan limbah berbahaya dan beracun ke sungai, saluran air, saluran drainase, dan sumber air yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. 7. Dilarang melakukan kegiatan tanpa izin di wilayah pesisir pantai, bantaran sungai, dan kegiatan di sektor kehutanan. Tertib yang keenam adalah tertib pedagang kaki lima. Pada tertib ini, setiap orang dilarang 1. Melakukan kegiatan usaha pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL. 2. Dilarang merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat umum atau lokasi PKL yang telah ditempatkan oleh bupati atau pejabat yang berwenang. 3. Dilarang menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal. 4. Dilarang berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa izin bupati atau pejabat yang berwenang. 5. Dilarang di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota atau lingkungan. 6. Dilarang mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang ilegal. 7. Dilarang berdagang di tempat yang dilarang. 8. Dilarang memperjualkan atau menyewakan tempat usaha pada pedagang lainnya. 9. Dilarang melakukan kegiatan usaha di pekarangan rumah tanpa izin. Tertib yang ketujuh adalah tertib rumah, kos, dan kontrakan. Pada tertib ini, setiap orang dilarang 1. Mencampurkan antara penghuni laki-laki dan perempuan dalam satu kamar kos, kecuali yang berstatus suami istri dibuktikan dengan dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan. 2. Dilarang memfasilitasi atau menyediakan minuman keras, obat-obatan yang terlarang, dan tempat perjudian. 3. Dilarang menjadikan rumah kos atau kontrakan sebagai tempat prostitusi atau tempat perbuatan maksiat lainnya. Tertib yang ke-8 adalah tertib bangunan, pemilik bangunan, dan penghuni bangunan. Pada tertib ini, setiap orang dilarang 1. Mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas. 2. Dilarang mendirikan bangunan, menara, tower telekomunikasi tanpa izin dari bupati atau pejabat yang berwenang. 3. Dilarang mendirikan bangunan reklame dan atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari bupati atau pejabat yang berwenang. 4. Dilarang mendirikan bangunan stasiun radio, stasiun televisi, siaran, dan stasiun relay
tanpa izin bupati atau pejabat yang berwenang. Kelima, dilarang mendirikan bangunan tanpa izin. Tertib yang kesembilan adalah tertib sosial. Pada tertib ini, setiap orang dilarang 1. Melakukan pergelandangan dan atau pengemisan secara perorangan atau berkelompok di tempat umum dengan alasan, cara, dan alat apapun. 2. Dilarang memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang dalam daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan atau pengemisan. 3. Dilarang mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, atau menampung orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan pengemisan. 4. Dilarang menyelenggarakan dan atau menggunakan rumah sebagai tempat pelacuran. 5. Dilarang menjadi tunasusila. 6. Dilarang menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tunasusila. 7. Dilarang memakai jasa tunasusila. 8. Dilarang berada di tempat atau kamar kos dan atau kontrakan, hotel, wisma, dan sejenisnya dengan pasangan lain atau bukan dengan murimnya dan atau dengan pasangan sejenis, yakni lesbian, gay, biseksual, dan transgender melakukan perbuatan asusila. Tertib yang ke-10 adalah tertib kesehatan. Pada tertib ini, setiap orang dilarang 1. Menyelenggarakan dan atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin. 2. Menyelenggarakan dan atau melakukan praktek pengobatan tradisional tidak terdaftar atau tanpa izin yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma asusila dan kaidah agama. 3. Dilarang membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat ilegal dan obat palsu. 4. Dilarang menyimpan, memproduksi, dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang. 5. Dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, dan menyajikan minuman dan makanan yang memabukkan atau berbahaya. Keenam, dilarang menyelenggarakan usaha, praktik salon kecantikan, toko obat, spa, panti, atau panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Tertib yang ke-11 adalah tertib tempat hiburan dan keramaian. Pada tertib ini, setiap orang dilarang 1. Menerima pengunjung pelajar, ASN, TNI, dan Polri pada jam sekolah atau jam kerja kecuali untuk urusan kedinasan. 2. Dilarang menerima pengunjung anak untuk tempat hiburan berupa tempat diskotik, karaoke, panti pijat, dan tempat hiburan khusus dewasa sejenisnya. 3. Selalu mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika, serta untuk tidak melakukan tindakan asusila dan tindak pidana lainnya. 4. Harus memasang tanda larangan membawa senjata tajam, senjata api, minuman beralkohol, narkotika, serta untuk tidak melakukan tindak asusila dan tindak pidana lainnya. Nah, itu dia tadi 11 poin mengenai Ruang Lingkup Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Lalu, bagaimana tentang peran serta masyarakat? Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa aktif membantu dalam penyelenggaraan ketertiban umum. Contohnya, dengan melaporkan setiap pelanggaran yang ada di sekitarnya. Dan untuk para pelanggar akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis,
pemberhentian kegiatan bersifat sementara atau tetap, dan pencabutan izin. Sekian materi dari saya. Terima kasih.